Selamat pagi Pak Erik dan juga Pak Thomas dan juga teman-teman mahasiswa Magister of Management Universitas Ciputra. Salam entrepreneur. Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai family business saya yang bergerak di bidang food and beverage industry bernama Nasi Surga. Bisnis Nasi Surga ini sudah berdiri semenjak tahun 2017. Meskipun masih tergolong baru, namun dapat saya katakan bahwa bisnis ini cukup berkembang. Nasi Surga adalah sebuah restoran di kota Sidoarjo yang menjual aneka makanan Indonesia. Untuk mengembangkan bisnis ini lebih lagi, saya akan menganalisis bisnis saya menggunakan beberapa analysis tools yang telah diberikan oleh Pak Erik dan Pak Thomas di kelas Entrepreneurial Project. Yang pertama adalah Lean Canvas, dan yang kedua adalah SOP dengan Key Performance Indicator atau KPI, dan yang ketiga saya akan menganalisis menggunakan Porter's 5 Forces Analysis. Dan yang selanjutnya, saya akan menganalisis menggunakan Blue Ocean Strategy. Dan yang terakhir, saya akan menganalisa perkembangan proyek saya tersebut. Di analisis tools yang pertama, yaitu Lean Canvas, di sini kita akan dapat mengetahui unique value proposition, masalah-masalah, dan juga solusi yang dapat kita temukan di bisnis kita saat ini. Berikut adalah Lean Canvas yang telah saya kerjakan untuk bisnis saya. Dari sini kita dapat melihat bahwa Lean Canvas dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah problem dan solution. Lalu dari problem dan solution yang telah kita temukan, kita akan menggunakan key metrics untuk mengukur apakah solusi kita ini berhasil diaplikasikan atau tidak. Setelah kita menemukan solusinya dan telah menjalankannya, bisnis kita akan menemukan unique value proposition, yaitu sesuatu yang kita tawarkan yang unik dan yang tidak mudah ditiru oleh kompetitor kita. Selain itu, ada juga unfair advantage, dan selanjutnya customer segments, dan juga channels. Dan di bawahnya adalah cost structure dan juga revenue streams yang berada di bawah ke-7 poin di atas. Maksudnya adalah cost structure dan revenue streams ini akan menjadi fondasi bagi kita menyelesaikan masalah, menemukan unique value proposition, memanfaatkan unfair advantage melalui channel-channel dan customer segment yang ada. Selanjutnya berpindah ke analisis tools yang kedua, yaitu SOP dengan Key Performance Indicator. Terlampir adalah SOP yang telah saya buat mengenai customer experience saat mereka datang ke restoran kami. Dapat dilihat di sini, saya telah menuliskan SOP yang berada di restoran saya. SOP ini adalah SOP yang berhubungan dengan customer experience saat customer datang ke restoran Nasi Surga hingga mereka meninggalkan restoran saya. Dan yang menarik lagi, SOP membutuhkan KPI agar dapat diukur tingkat keberhasilannya sehingga kita dapat menilai apakah performance kita sudah maksimal atau belum. Dan juga dengan adanya SOP yang ber-KPI akan lebih mudah bagi kami, para owner, untuk menilai employee kami secara adil dan akan semakin mudah untuk memotivasi mereka untuk selalu bekerja, berkarya, dan berimprovisasi untuk perkembangan restoran ini. Selanjutnya, saya akan menganalisis bisnis saya menggunakan Porter's 5 Forces Strategy Analysis. Selanjutnya adalah analisis Porter's 5 Forces Analysis Strategy. Di sini kita melihat ada 5 faktor yang kita perhitungkan, yaitu threat of new entrants, dan yang kedua, rivalry among competitors, yang ketiga adalah threat of substitute product, dan yang keempat di bagian kiri, bargaining power of supplier, dan yang kelima adalah bargaining power of buyer. Porter's 5 Forces Analysis adalah suatu alat yang sederhana namun sangat berguna untuk memahami di mana letak kekuatan perusahaan kita dalam menghadapi situasi persaingan di dunia bisnis. Dengan memahami analisis ini, kita akan dapat memahami kekuatan dan posisi persaingan kita saat ini jika dibandingkan dengan kompetitor kita. Dan yang selanjutnya, mari kita berpindah ke Blue Ocean Strategy.
Blue Ocean Strategy adalah strategi yang menantang perusahaan kita untuk keluar dari samudra merah persaingan yang biasanya berfokus pada harga yang paling murah adalah pemenangnya, sehingga kompetisi pun menjadi tidak relevan. Strategi Blue Ocean adalah strategi yang berfokus untuk menumbuhkan permintaan dan menciptakan suatu nilai dan juga keunikan, namun juga merupakan pangsa pasar yang akan menguntungkan. Untuk melakukan Blue Ocean Strategy Analysis, kita perlu beberapa sampel, yaitu dari kompetitor nasi surga, dan dari kompetitor-kompetitor ini, kita akan mencari unique factor yang saling mereka miliki dan membandingkannya dengan memberi nilai. Setelah itu, kita akan membuat sebuah grafik demikian, di mana kita bisa melihat posisi kita sebagai suatu entitas bisnis, apakah kita sudah unggul atau kita masih di bawah kompetitor kita. Setelah itu, kita akan menganalisis bisnis nasi surga dengan lebih lanjut menggunakan 4 Actions Frameworks. Di 4 Actions Framework ini, kita memiliki 4 unsur yang harus diperhatikan, yaitu eliminate, yaitu mengeliminasi atau menghilangkan, reduce, mengurangi, raise, meningkatkan, dan juga create, yaitu menciptakan. Di sini kita diminta untuk ERRC bisnis kita, sebuah value yang bisa menguntungkan bagi customer kita. Selanjutnya, mengenai perkembangan bisnis saya. Selanjutnya, kami akan menganalisa perkembangan bisnis kami melalui 4 segi, yaitu marketing, human resource, SOP, dan juga finance. Di sini kami akan mendefinisikan perkembangan itu melalui tujuan kami, pertimbangan apa yang kami miliki sebagai business owners, dan juga time goals, kapan ini akan dicapai, dan juga solusi apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah tabel marketing, di mana tujuan kami adalah menjadikan nasi surga sebagai top of mind customer saat mereka mencari masakan Indonesia di Sidoarjo. Dan tujuan kami yang kedua, menjadikan nasi surga restoran masakan Indonesia dengan cita rasa, kualitas, dan harga yang terbaik di Sidoarjo. Untuk mencapai tujuan ini, yang diperkirakan akan terjadi dalam 3-5 tahun ke depan, kami menemukan solusi yaitu melakukan marketing secara terus-menerus dengan branding yang konsisten. Dan yang kedua, kita akan terus mengeksplorasi media-media baru untuk marketing. Dan yang ketiga, karena marketing ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, kami harus membuat targeting dan budgeting yang tepat untuk marketing ini. Selanjutnya dari human resource, di mana tujuan kami adalah menawarkan servis yang tidak kurang dari excellent untuk customer kami. Dan yang kedua, menjadikan karyawan kami karyawan yang aktif, termotivasi, dan rajin berinovasi untuk perkembangan nasi surga. Saya rasa tujuan ini dapat dicapai dengan cukup cepat, yaitu dalam 1 hingga 2 tahun dengan cara mengadakan seminar-seminar, mengirim middle to top management managers ke seminar dan workshop yang berhubungan dengan job description mereka, dan juga mengadakan team outing paling tidak setahun sekali untuk meningkatkan motivasi kerja para employee. Namun juga perkembangan yang tetap harus kita lakukan adalah meskipun workshop yang kita pakai tidak terlalu mahal biayanya, kita harus benar-benar meminta pertanggungjawaban employee yang kita kirim untuk mengikuti workshop itu, semisalnya dengan menulis laporan. Selanjutnya dari segi SOP, kita bertujuan untuk menciptakan SOP yang ber-KPI tidak hanya untuk proses customer service atau customer experience, melainkan juga segala aspek di nasi surga, mulai dari marketing, human resource, hingga finance. Hal ini saya rasa dapat dilakukan dengan cukup cepat, yaitu dalam 1 tahun dengan cara menciptakan form penilaian yang bisa diisi oleh manajer secara objektif mengenai penilaian seluruh anggota tim, employee, dan juga pemilik tenan di nasi surga. Namun pertimbangan yang harus dilihat adalah meskipun ini dapat dilakukan dengan cepat, namun situasi restoran kami saat ini sedang kurang kondusif karena COVID-19.
Dan yang terakhir, dari segi finance, kami bertujuan untuk meningkatkan omset dan juga laba bersih restoran Nasi Surga. Dari segi ini, kami memprediksi dapat melaksanakannya dalam 1 hingga 2 tahun ke depan dengan cara menciptakan sistem yang centralized dan juga digital untuk sistem pemesanan order bahan makanan, sehingga akan lebih tepat, efektif, dan efisien untuk mengurangi kos perusahaan. Namun, pertimbangan yang harus dilihat adalah pertimbangan biaya. Karena menggunakan sistem yang digital cenderung tinggi biayanya, kita harus melihat situasi dengan sangat baik dan menimbang-nimbang apakah ini dapat dilaksanakan dengan cepat atau tidak. Karena kondisi restoran kami seperti yang tadi saya sebutkan masih kurang kondusif disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dan yang selanjutnya adalah refleksi individu. Saya merasa saya belajar sangat banyak dari kelas ini karena sebelum kelas ini saya memiliki gambaran dan bayangan bahwa banyak hal yang harus saya perbaiki di family business ini. Namun, saya merasa kurang memiliki pengetahuan harus mulai dari mana untuk memperbaiki family business tersebut. Dan karena saya bukan berasal dari background bisnis, orang tua seringkali menganggap remeh opini yang saya miliki. Namun setelah join di kelas Entrepreneurial Project, saya belajar bagaimana cara menganalisa kekurangan dan kelebihan bisnis saya dan belajar menyajikan temuan saya dengan bukti-bukti sehingga ini akan membuat opini saya lebih valid sehingga orang tua saya juga akan menyadari bahwa opini saya ini memiliki resiko-resiko yang harus segera dibetulkan. Saya juga menyukai sekali kombinasi Pak Erik dan Pak Thomas. Mereka selalu berhasil mengemas program kelas yang sebenarnya sulit dan membutuhkan banyak analisa menjadi kelas yang fun, asyik, dan saya tunggu-tunggu setiap minggunya. Belum lagi dengan sharing-sharing membangun dari setiap guru yang selalu menyenangkan namun tetap berisi ilmu-ilmu pengalaman-pengalaman mereka sebagai pelaku entrepreneur bisnis. Pak Erik dan Pak Thomas selalu berhasil memotivasi saya untuk menjadi seorang entrepreneur yang lebih baik dari minggu ke minggu. Terima kasih Pak Erik dan Pak Thomas. Keep up the good work and stay inspiring. Stay healthy. Terima kasih.